bulan terakhir ini, nah, teman gue tuh merhatiin, teman gue tuh kerja di TV. Jadi Anies itu tiap kali ada acara TV, wawancara atau apa tuh backgroundnya pasti jis. Oh iya. Pasti jis. Entah di luar, entah di dalam, entah di samping, tapi nggak Dia jis. ngeludah aja, nggak cuy, jis. Oh, ini karena memang dia Karena memang sudah bangga banget. Oh, cuma satu bro, Cuma satu, itu pun kan, wah itu modal utama dia mau nyapres. Oh, iya, dia pengen, dia makanya dia nggak punya prestasi lain. Nggak ada. Cuma itu doang. Itu pun gagal kan. Jis aja kemarin kan dia bilang pengen datengin Barcelona. Gagal. Pengen datengin Real Madrid. Gagal. Pengen Jis itu dalam keadaan normal, ternyata juga yang gusuran-gusuran masih ada di sekitar situ. Nah itu dia. Terus kemarin kan datengin Niji. Wah iya. Grup bandnya. Memang itu. Pengen tampil. Dia merasa dengan JIS maka ketidakbisaan dia selama 4 tahun lebih itu terhapus. Recovery. Iya kan? Padahal JIS itu adalah program yang tidak ada dalam kampanye dia. Padahal JIS itu bukan yang paling mendesak. Dan bukan dia juga. Jadi sudah direncanakan sebelum dari dari gubernur sebelumnya. Pak Ahok itu yang urusan lahan. Iya. Yang berani urusan lahan ya Pak Ahok. Iya kan? Duit dari pinjaman, bos. Dana pen. Iya, pinjaman negara itu. Iya. Berarti Anies mandor doang dong, bro? Ya mandor sih ada kerjanya, bro. Oh iya mandor ada kerjanya. Lumayan lah ngawas-ngawas. Dia tukang sound system, baru tahu gua. Low, ya kan? Tapi JIS itu kan di depannya ada kali Ancol tuh kan juga kotor tuh. Oh iya. Kok nggak dihukum ya? Kok nggak sekalian? Belum. Nanti dari Jakarta Utara itu. Oh iya. Masyarakat Jakarta Utara gugat akan PT UN lagi, nyuruh lagi. Kemungkinan besar Anies akan sibuk melaksanakan putusan PT UN lagi. Iya, lu ngeruk kali Mampang tuh bro kan nggak gampang. Padahal ngeruk kali loh bro. Iya kan? Itu kita pekerjaan gampang. Coba dia suruh ngeruk dosa, susah. Nah, kan dia dihukum ya sama PT UN kalau nggak salah. Kronologinya gimana? Kan ada, kan masyarakat Jakarta Selatan kebanjiran. Mampang kebanjiran. Ini dia gugat dong. Yeah. Kok ini kebanjiran gua? Kenapa? Tadinya enggak. Karena tadinya rutin. Rutin gimana? Pengerukan tuh tiap tadinya rutin. lancar. Kok tiba-tiba sekarang gua ini kebanjiran? Kenapa? Why? Oh, udah 5 tahun. Udah hampir 5 tahun tuh kali dicuekin, gak dikeruk. Nggak ada nilai cusnya. Makanya digugat ke PT UN. Oleh warga. 7 orang warga itu? Iya. Menggugat ke PT UN, menggugat Pemda DKI, terutama Anies. Kalah? Ya Anies akhirnya dihukum. Dihukum untuk ngeruk, membersihkan Kali Mampang. Agar warga tuh nggak kebanjiran lagi, gitulah. Sebenarnya masuk akal sih ya. Itu kan tugas Pemprov kepada warga DKI. Iya. Kan kalau orang dihukum bro, kan bisa banding dong. Oh iya. Banding hukumannya diperingan. Jadi darinya tugas ngeruk kali, jadi bersihin WC. Iya. Tapi itu kalau diperingan. Diperingan? Kalau ternyata kasasi memutuskan diperberat. Jadi gimana? Ngeruk laut? Agak berat. Iya kan banding biasanya kan. Jadi lo jadi lebih enak dong. Dia nggak banding, ngaku salah. Oh ngaku salah, nggak banding dia? Enggak. Oh iya minta maaf. Langsung suruh bersihin. Oh bersihin Kali Mampang. Iya. Jadi nungguin lagi nanti. Setelah disuruh pengadilan untuk kerjain Kali Mampang, dia nungguin. Nungguin apa? Nungguin perintah lagi dari pengadilan. Gua ngapain lagi nih? Oh iya ya kan namanya juga ada ide ya kan. Misalnya nanti lo nih, lo gugat. Ini rumah DP 0%. Mana? Katanya 200 unit. Kok sekarang yang terrealisasi baru 200 ribu unit? Kok baru 1000? Gitu kan 0,6%. 1000 aja ada masalah. Ada masalah. Gugat nih. Gugat lagi. Baru dipikirin. Oh. Ini ibarat kata kan kadang-kadang gua tuh ya. Gua kan gua jadi semacam anak-anak kampung itu, gua pembina anak-anak kampung situ. Gua selalu bilang sama anak-anak kampung, kalau mau ada kegiatan nih, bersih-bersih kampung, gak usah pakai disuruh ya, langsung kerja. Oh siap bang. Oh gitu, iya. Lo kayak punya, kalau lo nih, lo jadi bapak, lo kan ngasih duit anak lo nggak perlu disuruh.
Oh iya. Nggak perlu disuruh, kalau lo nggak ngasih dihukum kan, nggak perlu sama mertua lo. Oh iya. Iya kan? Lo ngasih duit, lo tanggung jawab berarti. Iya, jangan sampai lo digugat bini ya. Iya. Untuk memberikan uang. Lah iya, gitu dia. Terus lo ngapain lo jadi ketua kelas atau jadi, misalnya jadi polisi, ada maling, terus lo cuekin. Kenapa? Gua nggak disuruh. Oh iya. Inisiatifnya nggak ada. Inisiatifnya nggak ada. Ada lo tukang jual es, orang datang, diam aja. Diam aja. Lu mau dagang nggak? Iya, nggak, kenapa? Lo nggak bilang mau beli. Oh iya, jadi antara nggak ada inisiatif dengan bengong ya? Atau kok soal Anies, Anies sudah nggak fokus lagi ngurus rakyat Jakarta. Dari dulu nggak fokus. Iya. Dulu kan fokus ngurusin beberapa. Iya. Jadi gue pikir kok, kalau sampai Anies dituntut warganya, sampai kemudian disidang, sampai kemudian dia kalah, 67 orang tuh ngapain aja? Ya, dia kan tugasnya bukan bersihin kali. Dia pas bersihin kali, bukan tugas gua. Tugasnya apa? Tugas Anies lah. Oh iya, gitu. Dia kan penasehat. Iya makanya. Dia nasehatin. Pak, kerjain. Pak, mending itu. Pak, baik-baik jadi orang. Gitu, itu nasehat. Nasehat itu. Iya. Tapi mau nasehatin, yang bayar Anies. Iya, jadi nasehatin juga dengan sangat sungkan. Iya. Pak, kami harap apa? Kami harap Bapak segera sehat waktu ya kan gitu kan jadi. Mau nasehatin nggak jadi. Iya. Jadi mungkin Anies juga 67 orang tuh nggak ngasih tahu kok. Misalnya gini, logikanya gini, waktu dia baru dituntut, udahlah bos beresin. Iya. Nanti nggak enak, media, nanti Jo sama Eko pasti, ya kan gitu kan. Nasihat kan jadi gitu. konten ini pra kontrol loh, penontonnya banyak loh. Pak, bahaya Pak. Penontonnya nggak kira-kira. Mereka nggak nonton, jadinya kan nggak tahu. Kan kalau memang kerja kan pasti udah selesai itu kan. Iya, kalau dia sambil kerja sambil nonton. Ya kan dia jadi ngerti dunia. Jadi lebih hidup. Iya kan? Soalnya juga konten kita nambah 1 orang viewer kan. Nambah 67 orang. Ini harus jadi konten wajib di balai kota. Nah, kalau nggak gitu, dia ketika pas diketok, dihukum Kalimampang. DKI harus wajib membersihkan Kalimampang. Dan turap. Iya, turap. Nanya, Kalimampang di mana? Nggak tahu, Bro. Nyari, googling. Disangka Jawa Barat. Dia nelpon Kalimampang. Kali, Sherlock dong. Iya, minta Sherlock sama Kali. Kali kan males. Orang nggak punya handphone. Nggak dibersihin. Kata Kali, gua sampai brewok begini. Karena gua nggak dibersihin. Lo kan kalau menggunakan tiap hari harus dibersihin. Kalau nggak, gila jebros. Kumisnya acak-acakan. Jorok lagi. Enggak, itu mah kumis. Karena ini adalah bagian dari pekerjaan wajib seorang gubernur memerhatikan, apalagi soal harta dan nyawa loh kok. Apa tuh? Kalau sampai banjir. Nah ya itu dia. Iya. Kan itu keputusan pengadilannya clear. Membersihkan, mengeruk dan bangun turap. Coba kalau dia bilang menyelesaikan tugas di Kalimampang, gua khawatir bro. Iya. Dikasih jaring doang. Oh iya, kayak dulu. Iya. Kemarin ada perlawanan kok. Kenapa? Bilang bahwa kali ini sudah kita keruk tiap, cuman nggak ada yang tahu aja lah. Ternyata hakim sehari sebelum memutuskan itu hakimnya berangkat semua ke kali situ. Ngelihat, wawancara juga sama warga, ketemu sama yang mengadu PTUN lain caranya kan, ketemu sama yang menggugat, dicek sendiri benar, semua dicek benar. Emang nggak pernah dikeruk? Nggak, lalu adalah keputusan itu. Yang sudah dikeruk itu tadi, dari sekian kilo itu baru 200 meter. Itu yang visible untuk dikonten. Jadi gitu. Lo misalnya, ini lagi digugat nih, gugat Kalimampang, panjangnya katakanlah 3 kilo. Misalnya gitu. Cukup ambil 100 meter, taruh beho, mobil. Taruh apa, behonya juga kan santai, nggak ngapa-ngapain. Ya namanya beho, kalau nggak santai pinter. Jadi kalau gini, ini polanya selalu sama bro. Kalimampang panjangnya 3 kilo misalnya, 2 kilo. Yang diberesin cuma sekian meter, 200 meter, 100 meter. Di foto-foto dia bilang, gua udah melaksanakan Kalimampang. Sudah dikeruk. Sudah dikeruk. Kalian jangan
banyak bacot, udah dikeruk. Udah dikeruk. Nah, gitu kan. Rumah DP 0%, 200.000. Sudah ada Dia bangun. Sekian. Kalaupun dikit. Gitu loh. Apalagi semua program kayak gitu. Formula E, sudah ada brosurnya. Nah, brosur. Sudah dijual tiketnya. Sudah dijual tiketnya kok. Masa nggak ada? Iya, benar. Soal nanti Formula ini kayak apa, terserah penyelenggara. Iya. Kan saya udah out. Terus OKOC. Sudah ada 1-2 toko. Iya. Kalaupun bangkrut, sudah pernah ada. Gitu. Memang begitu cara kerja. Ini bahaya banget. Wah, ini kok. Ini dulu kenapa kepleset jadi. Ini Jakarta jadi kemundurannya terasa banget. Ya, ini memalukan. Pertama kali dalam sejarah ada gubernur dituntut warga untuk bersihin kali. Ya kalinya yang salah. Kenapa? Kali nggak mandiri, nggak bisa membersihkan diri sendiri. Kenapa kali nggak ngeruk sendiri? Iya, harusnya warga dong. Warga masa sudah milih kamu nggak belepotan ngurus kali sih? Masa Anies udah jadi gubernur disuruh kerja? Iya. Kan nggak bener. Masa Anies petinggi nomor 1 di Jakarta suruh ngurusin warga yang kesulitan? Makanya lo udah milih jadi gubernur disuruh kerja. Ini maunya apa toh masyarakat ini? Itu masyarakatnya bro. Kadang-kadang ya masyarakat terlalu berlebihan. Terlalu mengharap Anies itu jadi orang bener kan susah. Berat lah. Satu-satunya yang berat dari Anies adalah menjadi pemimpin yang benar. Tolong warga Mampang kita himbau. Iya, jangan gitulah. Jangan gitulah, maklumilah. Kalau gubernur udah nggak bisa kerja ya sudah. Mau diapain? Doain. Kita doakan. Biar dapat hidayah. Dia bukan sesat, dia nggak ngerti kerja. Maksud gue dapat hidayah tuh hidayah kerja, biar kerja gitu loh. Turun. Iya. Masa gara-gara lihat fotonya Anies yang bersihin dengan cara gini, itu lalu dituntut minta Anies terjun. Anies kok suruh main kotor-kotoran? Jangan dong. Anies hanya main kotor-kotoran kalau nggak sengaja. Anies hanya main kotor-kotoran di anggaran. Anies hanya main kotor-kotoran soal misalnya pembayaran. Asik ya? Jadi sebetulnya masyarakat Jakarta bro, jangan terlalu berlebihan memperlakukan gubernur. Betul. Kita udah tahu kan kita harus menempatkan orang sesuai posisinya, sesuai kemampuannya. Kita harus menempatkan figur sesuai dengan apa yang dia bisa. Nah itu dia, Tuhan aja tidak pernah mencoba hambanya di luar kemampuannya. Betul. Masa kita mau maksa Anies kerja? Itu kan di luar kemampuan dia. Tuhan juga menyadari, kita harus menyadari bahwa Tuhan itu memberikan cobaan kepada hamba-hambanya sesuai dengan kemampuannya. Iya, jadi kita mampu dicoba. Anies adalah cobaan terbesar masyarakat Jakarta. Nah makanya jadi setelah ini kan biasanya kalau habis lewat cobaan akan ada harapan baru. Jadi berenang-renang dahulu. Iya. Berenang lagi. Kalau berenang ke sana nggak balik lagi. Ya. Ini yang kita sebut sebagai bahwa ujian. Ini bagi masyarakat Jakarta adalah vivere pericoloso. Apa tuh? Jorok deh. Ini adalah pepatah. Bahasa gue demen lu udah ngomong soal Perancis nih. Iya, Bung Karno itu. Ini tahun-tahun yang berat. Iya. Living in dangerous way. Hidup dalam kesulitan. Tingkat bahayanya tinggi gitu ya. Masyarakat Mampang takutan tiap hujan kok. Kenapa? Banjir. Masyarakat deg-degan. Ya tapi ya kalaupun masyarakat deg-degan ditanggung sendiri. Jangan disalahkan gubernurnya. Iya. Kan ada RT, RW, lurah, camat, udahlah kalian saja. Jangan berharap banyak dari gubernur. Janganlah. Orang, gimana sih? Kita gemes ya. Kan lu nggak mungkin ya, seorang gubernur dipaksa untuk mikirin orang lain. Waduh susah. Yang ada misalnya Ahok, warga belum sempat mikir, Ahok udah datang. Udah mikirin. Udah menyelesaikan masalah. Warga belum sempat minta sesuatu, Ahok sudah kasih. Itu dia. Kan? Programnya terlaksana. Orang pinggir-pinggir kali dulu itu nggak mikir kalau bakal ditempatin Ahok di apartemen. Apartemen nggak kepikiran. Nggak pikiran. Boro-boro mau nuntut Ahok kan. Kan yang nuntut Ahok tuh cuma 212. Itu. Nah, kalau waktu zaman Ahok, boleh masyarakat berharap. Boleh, wajar. Jadi harapan itu harus rasional.
Harapan itu harus sesuai. Bener. Ya, Jadi kan? kalau harapan nggak rasional namanya mimpi. Ya, ada nih misalnya sebuah keluarga. Bapaknya ini udah nggak bisa ngapa-ngapain, males, cuma tukang adu ayam. Jangan harap mau kuliah tinggi-tinggi. Iya, kan gitu. Dari mana biayanya? Dari mana biayanya? Iya, mungkin dia punya duit, cuman mungkin buat judi. Iya. Jadi buat apa? Ngadu ayam. Ngadu ayam. Atau buat subsidi. Buat hibah. Kan gitu kan? Anak harus sesuai dengan keadaan orang tuanya. Bener. Jadi kayak lo ya, misalnya gua nuntut lo untuk lo jadi ahli fisika. Nggak mungkin. Gua belajar bahasa. Iya, lo belajar bahasa. Kalau lu tahu nggak? Contoh masyarakat yang berharap orang tua, tapi orang tuanya sanggup melakukan. Wadas. Ketika dia anak-anak nih ya, anak-anaknya merasa ada ketidakadilan, dia ngomong ke orang tuanya datang langsung. Lagi sakit datang kok. Lo nggak perlu pakai pengadilan. Nggak perlu. Datang ngobrol enak, sampaikan. Iya. Selesai. Iya. Lo sama kayak lagi main judi nih. Ada anak nangis. Gitu, lo sampai sama temen lo. Tuh anak lo urusin dulu. Gue lagi asik gaplaian, anak ini gitu lah. Itu kayak misalnya dihukum sama pengadilan. Sampai disuruh. Kalau yang di Wadas misalnya, baru anaknya, Pak. Langsung. Ada apa? Sini. Ya, oke, tenang. Gitu kan. Aman. Udah nih selesai. Tentrem. Nggak perlu nunggu palu kok. Nah itu, iya kayak Thor. Palu. Ini masyarakat Mampang sampai Pondok Jaya. Lu tahu nggak di Pondok Jaya itu? Ada rumahnya Raja Dangdut. Oh iya? Iya, kata warga kemarin. Tapi kebanjiran nggak dia? Iya. Oh. Dia udah pergi. Gila udah lu. Udah pindah gara-gara kebanjiran itu? Iya, udah sejak banjir kemarin udah pindah. Udah ditempatin oleh 02 atau 03 lah gitu. Yang lain lah pokoknya, oleh temennya lah. Ini adalah bukti bahwa masyarakat Jakarta jangan terlalu banyak berharap kepada gubernur yang memang harus nunggu pengadilan untuk pekerjaan yang sepele. Kalau Ahok sepele tuh. Sepele. Nanti misalnya ada apa ya? Ada masalah warga lagi, bukan cuma soal banjir kan, banyak masalah kan. Harus nunggu keputusan pengadilan dulu baru dikerjain. Ini maaf. Ini harus nunggu putusan pengadilan dulu. Dan itu perdata kan memalukan. Itu maksudnya ini warga loh, bukan lawan. Oh enggak gitu bro. Jadi warga. Kan gini, tadinya kalau gubernur yang normal, kan dia berpikir bekerja buat warga. Mendengarkan warga. Ya, kalau gubernur yang satu ini, warga biarin aja. Kalau dia nganggap warganya sudah mandiri, sudah dewasa, nggak perlu diurus. Karena warganya sudah cukup nyaman dengan gubernur sebelumnya. Iya, nanti warganya itu kan kerja, ada dapat duit baru diambil pajak. Tapi ya warganya kalau udah mandiri sendiri-sendiri gitu. Urusan lu. Kok jangan-jangan Anies jadi gubernur ini hanya mampir untuk nyapres. Waduh, feeling gua kok gitu kok. Lo gimana nanti pengadilan mutusin? Tuh harus bangun jalan tol. Harus bangun bandara, kan capek pengadilan. Kita hadir ke sidang dulu. Sibuk mulu. Ngurusin DPRD aja sudah males sekarang. Maka yang turun tangan adalah pengadilan tata usaha negara. Iya, sampai ketua DPRD-nya ke KPK. Iya. Jadi Anies ini sudah posisinya udah nggak mau jadi gubernur kok. Dulu gue pernah ada anggota dewan tuh namanya siapa ya? DPRD itu pendukung Formula E. Waktu gue pernah dialog di Metro TV, dia agak mendukung Formula E. Tapi kemarin gue lihat komentarnya mempertanyakan loh. Oh iya? Mana kajiannya? Ini artinya Anies sudah mulai ditinggal orang-orangnya. Oh. Iya kan? Iya. Sampai saking jauhnya ninggal kan sampai masyarakat Mampang itu minta tolong hakim untuk manggil. Itu kan hakim manggil Anies sebenarnya. Nis, kerja Nis. Nah itu dia, gue nggak tahu ya. Di Mampang itu ada ikannya nggak? Ikannya juga udah agak-agak teler. Itu ada ikan sepet. Ikan sepet. Ada sapu-sapu. 2. Oh sapu-sapu banyak. Di situ kan banyak sapu-sapu tuh. Sapu-sapu. Buat bikin somai. Jijik gua.